Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung, Mimin ucapin selamat datang. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah Kerajaan Singosari. Kita akan sama-sama membahas sejarah Kerajaan Singosari dari berdiri sampai runtuhnya Kerajaan Singosari. Untuk itu, ayo kita masuk ke dalam pembahasannya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Teman-teman, di Indonesia terdapat banyak sekali kerajaan yang berdiri pada zaman dahulu, yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yang pastinya mempunyai fakta sejarah yang berbeda-beda terkait dengan bagaimana kerajaan tersebut bisa berdiri. Dari kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha sampai dengan yang bercorak Islam. Jika teman-teman sudah menonton video admin yang bercerita tentang sejarah kerajaan Majapahit, tentunya teman-teman akan sedikit tahu bagaimana historis kerajaan Majapahit bisa berdiri. Sejarah kerajaan Majapahit tidak akan terlepas dari salah satu kerajaan yang pernah ada sebelumnya, yakni Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari diperkirakan berdiri di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Nama kerajaan ini sebenarnya adalah Kerajaan Tumapel dengan ibu kota Kutaraja. Penamaan Singosari bermula saat Raja Wisnuwardana menunjuk putranya Kertanegara sebagai putra mahkota dan mengganti nama pusat pemerintahan menjadi Singosari. Singosari yang sebenarnya adalah nama ibu kota justru lebih terkenal dari Tumapel. Oleh karena itu, orang-orang terbiasa menyebut Kerajaan Tumapel sebagai Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berada pada masa keemasan saat dipimpin oleh Raja Kertanegara, di mana wilayah kekuasaannya mencakup Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, bahkan sebagian Sumatera. Sumber Kerajaan Singosari dapat diketahui dari kitab Pararaton dan Negara Kertagama, serta prasasti-prasasti peninggalannya. Menurut Pararaton, sejarah berdirinya Kerajaan Singosari berkaitan erat dengan kisah pendirinya, yaitu Ken Arok. Ken Arok adalah seseorang dari kalangan sederhana yang memulai karir dengan menjadi pengawal Tunggul Ametung, seorang akuwu atau camat di Tumapel. Pada saat itu, Ken Arok yang bekerja mengawal Tunggul Ametung tertarik dengan Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung. Keinginan Ken Arok untuk memiliki istri majikannya semakin kuat saat Ken Dedes diramalkan akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Singkat cerita, Ken Arok dapat membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris Empu Gandring. Setelah itu, Ken Arok menyatakan dirinya sebagai akuwu baru dari Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Pada saat itu, Tumapel masih menjadi daerah kekuasaan Kediri. Setelah menjadi akuwu, Ken Arok bersekutu dengan para Brahmana untuk menaklukkan kerajaan Kediri. Serangannya pun berhasil hingga memaksa Raja Kertajaya menyerahkan kekuasaan kepada Ken Arok dan kerajaan dipindah ke Singosari. Kemudian Ken Arok mendirikan Kerajaan Tumapel yang pada akhirnya lebih dikenal sebagai Kerajaan Singosari. Silsilah dari Kerajaan Singosari setelah Ken Arok telah membunuh Tunggul Ametung, yaitu yang pertama adalah Kerajaan Singosari dipimpin oleh Ken Arok pada tahun 1222 hingga 1227 Masehi. Lalu yang kedua Anusapati memimpin Kerajaan Singosari pada tahun 1227 hingga 1248 Masehi. Lalu tahtanya dilanjutkan oleh Tohjaya yang memimpin Kerajaan Singosari pada tahun 1248 Masehi. Lalu diteruskan oleh Wisnuwardana yang memimpin Kerajaan Singosari pada tahun 1248 sampai 1272 Masehi. Lalu yang paling akhir Kertanegara yang memimpin Kerajaan Singosari pada tahun 1272 hingga 1292 Masehi. Kehidupan sosial masyarakat Singosari selalu berubah tergantung kebijakan raja dan kondisi politik kerajaan. Saat Ken Arok memimpin, kehidupan sosial rakyatnya sangat terjamin. Setelah Ken Arok wafat,
kondisi masyarakatnya sempat terguncang akibat konflik politik di antara keluarga kerajaan. Kemudian, pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial rakyatnya tidak mendapat perhatian. Kehidupan masyarakatnya baru teratur pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Kertanegara adalah pemimpin terakhir sekaligus raja yang berhasil membawa kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya dan kekuasaannya, Singosari meliputi seluruh Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Kertanegara terkenal dengan gagasannya untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singosari. Cita-citanya ini dikenal sebagai wawasan Nusantara, dan untuk mencapainya berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Kertanegara. Yang pertama, Kertanegara akan memperluaskan daerah dan hubungan dengan luar negeri. Yang kedua, pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 Masehi. Yang ketiga, memantapkan struktur pemerintahan Singosari. Dan yang keempat, agama Hindu dan Buddha sama-sama berkembang. Pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, sektor perdagangan dan pelayaran Singosari berkembang pesat. Komoditas yang diperdagangkan adalah beras, emas, kayu, cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singosari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Selain membawa Singosari menuju puncak kejayaan, pada periode pemerintahan Raja Kertajaya juga kerajaan ini runtuh. Salah satu faktor runtuhnya kerajaan Singosari adalah lemahnya pertahanan karena raja dan jajarannya sibuk melakukan ekspansi keluar Jawa. Saat tentara Singosari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah, Raja Kertanegara diserang oleh Jayakatwang, seorang adipati di Kediri. Raja Kertajaya wafat pada serangan ini dan kerajaan Singosari akhirnya runtuh. Berikut peninggalan-peninggalan dari kerajaan Singosari. 1. Candi Kidal, 2. Candi Singosari, 3. Candi Jago, 4. Candi Katang Lumbang, 5. Candi Kangenan, 6. Prasasti Singosari, dan yang terakhir Prasasti Maluru. Serta dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan dari kerajaan Singosari. Dan mungkin itu saja pembahasan terkait sejarah kerajaan Singosari yang ada di Indonesia yang merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dan mungkin ada penyampaian Mimin yang kurang dari sisi referensi atau informasinya, teman-teman bisa komen di kolom komentar, kita akan berdiskusi di sana. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.